Halo, semangat pagi. Stock for Indonesia hadir kembali dengan berita saham terbaru. Ikuti terus update berita saham terbaru setiap pagi agar kamu tidak ketinggalan. Kita buka berita pertama dari Wall Street ya. Ada kabar bagus lagi nih, Wall Street ditutup melonjak didorong harapan The Fed mengurangi sikap agresif. Nah, ini dia kenaikannya. Dow Jones naik 1,34%, S&P naik 1,22% dan Nasdaq naik 1,10%. Semoga menular ke bursa Asia dan IHSG hari ini ya ditutup menguat juga. Kenapa sih IHSG harus hijau selain mengikuti sekarang tren positif di Wall Street ya yang beberapa hari menghijau? Nah, di Indonesia juga ini ada beberapa emiten yang saat ini sedang mengeluarkan laporan keuangan kuartal ketiga. Hasilnya cukup memuaskan ya. Ada beberapa emiten, mungkin kebanyakan emiten itu yang laba bersihnya melesat ya, mungkin karena perbaikan perekonomian setelah pasca pandemi ya. Sekarang ini sudah lebih baik, akhirnya berpengaruh ke laporan keuangan perusahaan. Dan benar saja nih, kemarin pembukaan pekan ini IHSG sudah ditutup di zona hijau di hari Senin ya. Nah, cek saham-saham yang banyak diborong asing kemarin. Jadi kita bisa lihat watchlistnya, kita lihat apa, kita analisa ulang, kalau memang cocok kita bisa ngikuti beli. Tapi tetap saja ya, walaupun IHSG hijau tetap akan ada penjualan oleh asing nih. Kenapa kita harus berbicara asing ya? Karena mereka duitnya jumbo ya, paus. Jadi kita juga harus melihat nih pergerakan mereka. Jika mereka menjual, maka biasanya harga sahamnya juga ikut turun. Menjualnya secara masif ya, tidak hanya sehari gitu ya biasanya. Coba kita lihat. Kemarin asing itu net buy-nya itu 1,4% ya. Namun ada juga nih net sell. Nah, beberapa saham yang dijual oleh asing adalah AC Hardware, nah Aces, kemudian ada juga AMRT, Alfamart, dan yang dibeli 1,4 triliun adalah 10 saham berikut ini. Ada BCA, Telkom, BMRI, UNTR, BBNI, BGTG. Nah, BGTG ini kayaknya hari ini potensi naik ya. Kemudian ada Adro, ICBP, ASI, dan SMGR. Siapa di antara teman-teman yang udah punya sahamnya atau bahkan mungkin ngincer ya nih, bisa dicermati ya sahamnya. Oke, berikutnya dari IHSG kita pindah ke komoditi nih. Ada apa dengan komoditi? Yang pertama ada emas yang kompetitif, akhirnya membuat harganya berlawanan. Padahal biasanya saling terkait tuh. Kalau turun bareng, kalau naik bareng. Oke, kita kembali ke berita dalam negeri. Ada Menteri Bahlil yang mengatakan bahwa investasi 200 triliun akan masuk ke proyek IKN. Dan digadang-gadang 200 triliun itu meliputi beberapa negara ya, investor yaitu seperti Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, Taiwan, serta beberapa negara Eropa yang telah menyatakan keinginannya berinvestasi di IKN. Apa pada masuk jumbo? Ini karena ada HGB 160 tahun dan beberapa iming-iming yang lain ya, kita tidak tahu. Nah, berbicara mengenai IKN ini ada Waskita Karya atau WSKT dan PT PP yang memenangkan tender proyek pembangunan Istana Presiden di IKN. Wow, luar biasa nih. Dan untuk PT PP ini juga ada berita dianggarkan 4,3 triliun. PT PP realisasikan belanja modal hingga Agustus ini 2,3 triliun, jadi udah separuh lebih dari yang dianggarkan ya. Semoga sampai akhir tahun ini sudah tercapai semuanya nih. Nah, sekarang kita beralih ke sektor energi. Ada Acetylene Topang, SBMA meraup laba 7,4 miliar pada akhir September 2022. Jadi labanya naiknya luar biasa ya, 179% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Buat teman-teman yang belum ngerti nih, SBMA mungkin kurang populer ya. Jadi SBMA ini adalah PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk, adalah produsen gas industri yang memproduksi asetilen, oksigen, nitrogen, dan banyak lagi nih perusahaan yang produk-produknya sangat kita perlukan. Jadi masih punya potensi ke depan yang luar biasa. Nah, kemudian ada Akra juga sama nih, labanya melesat 96,3%. Akra capai 1, triliun di kuartal ketiga. Jadi laporan kuartal ketiganya ini meningkat drastis ya, hampir 100%. Kemudian kalau kita ngomongin pertambangan nih, ada nih Dirut Bayan Richard Low Tukpong kembali melepas saham Bian 570 juta rupiah.
Jadi sudah beberapa kali ini ya melepasnya agak bertahap, dikasih jeda bentar gitu ya, kemudian dilepas lagi. Mungkin hanya mau take profit aja. Dan ada juga kabar masih dari batubara ya, pesanan batubara deras ya, MNC atau IATA cetak laba 691,7 miliar. Ini juga naik ya. Berikutnya ada HKMU ya. Di sini terlihat nih ada fotonya siapa namanya, artis Ricky Harun ya. Ricky Harun ini sebagai salah satu komisaris HKMU kalau nggak salah di 7 tahun lalu. Kalau enggak ya awal tahun ini ya. Nah, ini kabar buruknya nih, HKMU meruginya bengkak ya. Jadi udah merugi ditambah meruginya berlipat-lipat, jadinya bengkak. Jadi dari penjualannya menurun ya, yang 173,92 padahal sebelumnya itu 236,78 triliun di tahun lalu sampai bulan Juni. Dan yang parahnya nih, di tahun lalu itu ruginya cuma 9,18 miliar. Nah di periode yang sama di tahun ini ruginya gede banget tuh, 4 kali lipat ya, 40 miliar,55, bahkan 4 kali lipat lebih. Untuk para pemula bagi yang nggak tahu nih HKMU ya, HKMU ini dia listingnya tuh baru 4 tahun yang lalu ya, 28 September 2018. Nah perusahaannya tuh sebenarnya udah lama ya, didirikan tahun 95, itu artinya berarti udah 27 tahun. Tapi mungkin di manajemen ya atau apa yang mungkin harus dibenahi ya. Nah dari kabar buruk ke kabar baik nih, ekspansi bisnis Jaya Swarasa atau TAIS tingkatkan ekspor ke Amerika Serikat hingga Kanada. Ini kemarin yang lumayan ya, sahamnya naik beberapa hari berturut-turut. Kalau TAIS ini justru bisnisnya semakin berkembang ya, ada pabrik baru juga yang di Sumedang yang bakal beroperasi pada semester 1 2023. Jadi tahun depan udah mulai beroperasi nih pabrik barunya. Oh ya, TAIS ini dia adalah perusahaan yang membuat makanan sehat ya, makanan ringan sehat. Oke, dari bisnis makanan kita beralih ke bisnis yang agak high class nih ya. Dia karena menjual beberapa merek-merek terkenal ya, seperti Zara, Seibu ya. Kemudian ada juga mall nih ya, saya taunya di Surabaya kalau mallnya di Sogo ya. Dan beberapa merek terkenal lainnya. Nah, lewat BRI dan Reksa Sekuritas, mitra di Perkasa atau MAPI ini akan melego sahamnya, yaitu sekitar 60,38 juta lembar saham treasury. Jadi aksi jual saham treasury ini karena habis melakukan buyback yang dilakukan di tahun lalu, mulai tahun lalu sampai tahun ini. Nah, pelepasan saham ini akan dilakukan 16 November sampai dengan 16 November tahun depan, jadi pas 1 tahun. Kita pindah ke INKP ya, emiten kertas yang jelang jatuh tempo. Obligasi Indah Kiat atau INKP ini menyandang rating ID A+. Nah, ini kabar yang bagus ya. Dan kabar bagus juga datang dari SCMA yang ternyata BlackRock manajemen aset terbesar dunia ini menjelang Piala Dunia 2022 sudah mengoleksi sahamnya ya, sudah cukup lama. Karena seperti yang kita tahu nih, SCMA nih yang sebagai anak dari grup MTech ya, resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2022 sejak Maret. Nah, ajang sepak bola terbesar ini akan berlangsung di Qatar pada tanggal 20 November mendatang dan berakhir 18 Desember 2022. Next, kita bicara mengenai emiten kesehatan nih, resmi Kalbe Pharma kendalikan 100% saham Sanofi, sekarang sudah menjadi pengendali ya. Jadi kapan lalu sudah menguasai 80% kepemilikan saham Aventis Pharma dari Sanofi Aventis Participation, dan sekarang ini udah membeli lagi 20%-nya kepemilikan sahamnya. Ini kabar yang cukup bagus ya untuk KLBF karena Sanofi ini produknya banyak ya, ada yang obat resep, ada yang obat bebas, dan beberapa mereknya sering juga kita konsumsi ya, baik itu dari resep dokter atau memang kita beli bebas di apotek atau bahkan di supermarket. Nah, ini dia beberapa contoh mereknya seperti Novalgin, ada juga Avil, ini sering ya dikonsumsi. Kemudian ada juga Telfast. Nah, ini yang buat kamu wanita ini nggak asing lagi ya, Lactasit. Nah, ini sering banget dan banyak nih dijual di toko-toko seperti Indomaret, Alfamart. Selain itu ada juga Eflagen ya, ini untuk yang mengandung kalium. Nah, ini juga diresepkan sering direkomendasikan oleh dokter.
Dari kesehatan kita beralih ke perbankan. Yang pertama nih ada kabar bagus nih dari BNI yang mengantongi laba bersihnya gede 13,7 triliun per kuartal 3. Ini naiknya cukup lumayan 78,8% dari periode yang sama di tahun lalu. Kemudian masih dari BNI nih. Nah, karena BI rate meningkat, maka BNI ini menaikkan suku bunga kredit dan juga deposito. Jadi adil ya, tidak hanya kreditnya aja nih bunga kreditnya yang naik, tapi depositonya juga. Jadi masih banyak masyarakat nanti yang akan mendepositkan uangnya ke BNI. Dan masih dari BNI yang berhasil menyalurkan kredit 622 triliun per kuartal 3, bukan miliar lagi ya, ini udah triliun. Makanya labanya melesat banyak karena memang pencapaian untuk penyaluran kreditnya meningkat juga. Dan ini juga sama dialami oleh Bank Mandiri yang penyaluran kreditnya juga korporasi ya, itu 580 triliun. Jadi khusus untuk korporasi, dan ini adalah catatan sampai Agustus 2022 atau di semester pertama. Kabar bagus lainnya nih datang dari BCA yang mengikuti jejaknya BMRI. BMRI kan ATH ya kemarin ya, ternyata BCA nih juga ATH ya di 8.900, atau Bank Mandiri yang mengikuti jejak BCA ya, karena BCA dari dulu mah nggak pernah turun drastis ya, jadi cuma koreksi aja, dia uptrend ya selama jangka panjang. Berita perbankan terakhir dari Bank Bukopin yang akan right issue lagi right issue ya, menerbitkan maksimal 120 miliar lembar saham. Kira-kira masih banyak peminatnya nggak ya? Nah, right issue-nya ini nanti di harga Rp100 per lembar saham, dan tapi sebelum itu harus ini dulu RUPS ya untuk bisa melakukan voting penyetujuan dari para pemegang saham ya, dan itu RUPS-nya akan diadakan tanggal 30 November 2022. Oke, untuk aksi korporasi yang lainnya sudah kami sediakan di grup Telegram SFI, yaitu Forum Trader Investor SFI ya. Seperti ini contohnya perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada banyak banget nih ya di bulan November. Ada BPKB, kemudian ada Bitel, ada Buka juga, dan berikutnya nomor 4 ada MFMI, ada SIPD, ada Link, dan ada terakhir lagi nih yang nomor 7 ada LT yang akhir bulan ini ya 31 Oktober. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.